Ini laporan koreksi fiskalnya, ya. Jadi kita membuat laporan koreksi fiskal, ya. Oke, ya. Jadi pertama kali kita cari dulu dari laporan koreksi fiskalnya, kita bikin dulu. Nah, setelah itu baru kita ngisi SPT. Ya, jangan ngisi SPT dulu, itu nggak mungkin ya. Jadi kita ada prosedurnya, ada urutannya, ya. Jadi kita mulai dari kerja membuat worksheet dulu lah, membuat worksheet atau rekonsiliasi fiskalnya dulu, ya. Jadi membuat rekonsiliasi fiskal dulu, ya. Baru setelah itu baru kita isi SPT, ya. Kita mulai ya dari soal ini. Ya, ini ceritanya bla bla bla. Halaman 386 ya. Di ini adalah catatan ketemu ya. Nah, di situ dikatakan penjualannya 54 miliar 240 kan. Ya, terus diskon penjualannya adalah 38 3, diskon penjualan 3,8 miliar. Ada rektur penjualan 2,4. Terus dapatlah penjualan bersih 4,8 ya. Nah, ini penjualan bersihnya 4,8 ya, saya tulis di sini kan ya. Ya, Anda kalau mau dijabarkan juga boleh sih, ya nggak salah. Anda mau jabarkan, tapi saya lihat di sini karena ini soalnya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada koreksi fiskal yang kaitan dengan diskon dan retur, maka saya sajikan aja 48 miliar. Ya, didapat dari mana? Dari soal Anda. Ya, itu kan ada 48 miliar omsetnya kan ya, 48 miliar. Setuju? Jadi ini versi komersialnya 48 miliar omset penjualan bersihnya ya. Ini sekali lagi kalau mau kotornya semua mau sajikan silakan ya. Tapi karena ini kan nggak ada koreksi fiskal, saya rasa cukup penjualan bersihnya aja. Ya. Nah, terus berikutnya, dalam penjualan tersebut terdapat penjualan kepada bendaharawan Kementerian Dalam Negeri dengan harga 1 miliar. Pembayaran menggunakan dana APBN sehingga bendahara Kementerian Dalam Negeri akan memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Ya. Jadi maksudnya apa nih? Di dalam soal ini dikatakan di dalam penjualan ini 48 miliar ini ya. Ya, di dalam penjualan 48 miliar ini itu ada penjualan 1 miliar ya. Di dalam 48 ini ada 1 miliar ya yang dijual ke instansi pemerintah, ke bendaharawan dalam negeri sebesar 1 miliar. Nah, kita ingat waktu penjualan ke bendaharawan ada ini kan? Ada pajaknya nggak? Kalau kita jual ke bendaharawan ada pajaknya nggak? Ya, kalau jual ke bendaharawan ada pajaknya nggak? Ingat waktu belajar potput kan ada tuh, ya. Kalau jual ke bendaharawan, berarti kita akan dipungut pajak oleh bendaharawan sebesar berapa? 1,5%. Ya, sebesar 1,5%. Ya, nah, tapi memang ini soal ada masalah nggak? Nggak ada dong, kan dia bilang di dalam penjualan 4,8 itu ada 48 miliar, ada 1 miliar. Nah, cuman di sini ada catatan, berarti kita kan tahu ada penjualan ke bendaharawan. Berarti ada PPh pasal 22-nya kan sebesar 1,5% kan. Nah, PPh pasal 22 ini kan bisa dijadikan sebagai kredit pajak ya. Nah, nanti di sini ada 1,5% kali 1 miliar. Sampai di sini ada pertanyaan nggak?
Nah, berarti kita harus perhatikan nih, ini ada kita catat di sini kan. Nah, maka ini kan worksheet juga ya. Jadi untuk menghitung PPh terutang kan harus apa? PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Maka saya kasih catatan di sini 15 juta. Ya, dapatnya dari mana? 1,5% dikali dengan 1 miliar. Oke, ada pertanyaan nggak? Sedangkan karena ini kan udah dicatat di sini kan nggak ada masalah deh, nggak perlu koreksi fiskal. Oke, ada pertanyaan? Gimana? Kenapa? Enggak, kan gini, jadi ya pakai dana APBN. Jadi gini, ceritanya gini, ini PT Realita dia jual barang ke instansi pemerintah, ya. Nah, tolong ini ingat-ingat waktu belajar PPh Potput, ya. Waktu PPh Potput di PPh Pasar Dodo kan ada. Kalau kita jual ke anggap PT Realita ini milik Anda lah ya, Anda sebagai pengusaha sekarang ya. Anda sebagai pengusaha PT Realita ini milik Anda nih, ya. Anda jual sebesar 1 miliar ke instansi pemerintah, bendaharawan, berarti kan dia akan mungut PPh pasal 22 kan, sebesar 1,5% dari harga penyerahan. Nah, PPh pasal 2 yang dipungut oleh bendaharawan ini, itu kan bagi Anda di akhir tahun bisa dijadikan sebagai kredit pajak, mengurangi pembayaran pajak di akhir tahun. Nah, cuman jadi dari sini cuman kita ini soal cuma mengingatkan kita bahwa ini kan ada nih kita jual ke instansi pemerintah di dalam 48 miliar ini ada 1 miliar yang kita jual ke instansi pemerintah, ke bendaharawan. Nah, karena transaksi dengan bendaharawan, mereka kan akan mengut PPh pasal 22. Nah, PPh yang dipungut 22 ini kan dari kita ini kan kita bisa klaim di akhir tahun sebagai kredit pajak. Ya. Mm -mm. Mm -mm. Ya. Mm -mm. Kalau kurang dari satu, iya kalau you jual barang ke instansi pemerintah harganya misalnya 2 juta loh, nilainya 2 juta. Tadi you bilang berapa juta? Ortek bilang 1 juta, 2 juta loh tadi. Ortek 2 juta mestinya. Iya, kalau lebih dari 2 juta bukannya 1 juta, salah. Itu tolong itu yang ketentuan yang lama ya. Yang barunya 2 juta. Ya, bukan merupakan jumlah yang dipecah. Jadi kalau you jual ke instansi pemerintah dengan harga barangnya, harga jualnya misalnya 1,5 juta lah, itu nggak kena pajak. Dia nggak akan potong. Anggap nggak? Tapi ini kan karena yang you jual ke sono kan 1 miliar. Ya kan berarti udah di atas 2 juta. Ya oke lah, you bilang 1 juta. Di atas 1 juta kan, berarti ya kena. Nangkep nggak maksudnya gitu? Kalau you jual ke instansi pemerintah dengan nilai di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta itu nggak kena, dibebaskan. Tapi bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah kan, di situ ditekankan kan. Ya bisa aja kan misalnya, ya jadi sekarang bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Nah sekarang yang benar ya, yang benar sekali lagi kita bicara yang benar aja. Ya, yang benar adalah di bawah 2 juta memang nggak perlu dipotong.
nggak dipungut PPh. Kalau kita jual ke barang ke instansi pemerintah di bawah 2 juta, itu nggak akan dipungut PPh pasal 22. Iya, instansi pemerintah. Instansi pemerintah ya pakai dana APBN dong. Dari mana? Oh ya, itu lain, itu ya, itu ya, oke, itu BUMN nggak termasuk. Ini kan bicara ke jual ke instansi pemerintah atau yang menggunakan dana APBN, ya instansi pemerintah. Nah itu ada PPh pasal 22-nya, ya. Nah, tapi di situ ada kata bukan jumlah dipecah. Misalnya, you jual barang ke instansi pemerintah, ya, harganya 5 juta, oke? Ya dengerin, you jual kita jual ke instansi pemerintah harga barang 5 juta. Terus kita pecah bonnya menjadi 4 lembar, 1.250.000, 1.250.000. Berarti kan di bawah 2 juta dong. Kalau gitu itu bisa bebas nggak? Bisa bebas nggak itu? Ya, kita jual ke instansi pemerintah harga barangnya 3 juta aja dah, jangan 5 juta lah, 3 juta. Terus nanti tagihannya kita pecah dua, 1,5 juta, 1,5 juta, kan itu udah di bawah 2 juta kan? Kena nggak itu? Kena, karena kan nggak boleh dipecah-pecah kan? Karena kenapa? Sesungguhnya kan 3 juta, sesungguhnya kan, ya berarti kena itu, karena sudah di atas 2 juta. Memang 1,5 juta nggak kena, tapi kan yuk dipecah, nggak boleh ya. Nah, jadi kalau jual ke instansi pemerintah, ya, ya itu instansi pemerintah sama dana APBN itu sama, itu jelas akan dipotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Bukan dipotong, dipungut ya yang benernya, dipungut 1,5%. Ya kalau ke BUMN enggak ya. Oke, ada pertanyaan? Contohnya? Contohnya gimana? Tapi gini ya. Kalau ini jual ke instansi pemerintah yang pakai dana APBN atau APBD lo ya. Tolong di garis APBN atau APBD lo ya. Nah, kalau you jual you bilang ke Pemda itu sama perlakuannya sama. Ya cuma kalau you bilang dia dana dari hibah dan sebagainya itu nggak dilihat lah ya, nggak dilihat. Biasanya pasti ya, Pemda mau cari aman pasti itu main potong aja, main pungut aja. Ya soalnya susah dong membuktikan ini dari dana hibah dan sebagainya. Dan pemerintah juga nggak, ini kan ya, PPh 22 ini konsepnya kan eh, instansi pemerintah nih atau bendaharawan bantu pemerintah mengutin pajak loh. Jadi memang itu nggak bisa. Jadi tetap harus dipungut. Ya walaupun itu dananya hibah, yang penting kan yang bayarnya siapa? Yang bayarnya kan APBD kan, pakai dana APBD kan. Dan walaupun bukan dana APBD, tapi kan instansi pemerintah juga kan, Pemda kan instansi pemerintah ya. Jadi itu ada PPh pasal 22-nya. Oke. Oke, sekarang kita lihat adjustment yang nomor 2. Ya, coba di soal halaman 386 paling bawah tuh ya. Di situ dikatakan ada harga pokok penjualan dengan rincian sebagai berikut ya. Ada harga pokok penjualan dengan rincian sebagai berikut. Saldo persediaan awal 1.920.000.000. Terus pembelian barang dagangan 37 miliar 32 juta. Terus dikurangi dengan saldo akhir 1.152 juta. Sehingga total HPP-nya 38 miliar ya. Nih 38 miliar 400 juta total HPP-nya ya. Nah, terus di situ dikatakan di halaman berikutnya 387 perusahaan menilai
harga pokok dan jadi secara kan NRV atau Komwir ya. NRV sama Komwir kan mirip-mirip ya. Nah, jadi di situ dikatakan ya, persediaan awal menurut harga pokok kan 1,9 1,3 1 miliar 352 juta, menurut NRV persediaan adalah 1 miliar 152 juta. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan ini harga pokoknya kan terjadi perbedaan kan ya. Jadi secara komersial perusahaan menggunakan metode NRV. Ya, dapatlah harga pokok 38 miliar 400 juta. Ya, 38 miliar 400 juta ya. Nah, secara komersial kan harus menggunakan harga perolehan kan. Secara komersial harus menggunakan harga perolehan. Nah, kalau harga perolehan di sini ada perbedaannya nggak? Mana yang mau dikoreksi? Persediaan awalnya sama nggak? Persediaan awal kan sudah ya. Jadi kalau berarti kan kita harus koreksi kan yang fiskalnya berapa nih ya. Nah, jadi harga pokoknya udah oke, nggak ada persediaan awalnya nggak perlu dikoreksi ya karena sama kan ya pakai harga pokok. Nah, pembelian barang dagangannya ya nggak perlu dikoreksi karena nggak ada catatan kan. Nah, terus persediaan akhir. Nah, persediaan akhir kan kalau menurut komersial kan 1 miliar 152. Tapi kalau menurut fiskal, persediaan akhirnya ada 1 miliar 152. Berarti di sini ada beda nggak? Beda kan? Ya, jadi di sini terjadi perbedaan sebesar berapa? 200 juta kan? Betul nggak? Terjadi perbedaan sebesar 200 juta. Nah, jadi berarti kan yuk tolong itu berarti kan yuk persediaannya yuk harus persediaan akhirnya yuk harus ganti tuh ya menjadi 1 miliar 352 juta sehingga HPP-nya 100 juta kan ya kan 38 miliar 200 juta karena persediaan akhirnya yang 1 miliar 152 juta ya 1 miliar 152 juta diganti dengan pakai harga pokok yaitu 1 miliar 352 juta. Ya, jadi sehingga HPP-nya secara fiskal adalah 38 miliar 200 juta. Nah, sedangkan komersialnya 38 miliar 400 juta. Berarti harus dikoreksi positif sebesar 200 juta. Ya, harus koreksi positif 200 juta sehingga dapatlah ini 38 miliar 200 juta. Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kalimat bawahnya ya coba ya. Persediaan barang dagangan sebagian merupakan pembelian import. Persediaan barang dagangan sebagian merupakan pembelian import dengan nilai import 8 miliar. Atas import tersebut dipungut PPh pasal 22 oleh KPP Bea Cukai sebesar 2,5%. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam pembelian itu kan pembelian dia adalah berapa? 37 miliar 632 kan. 37 miliar 632 itu ada 800 juta 8 miliar itu import. Nah, di sini kalau 8 miliar import ini nggak ada masalah kan? Cuman masalahnya apa? Berarti kita harus memperhatikan PPh pasal 22 import. Ya kan berarti dia ada import 8 miliar, berarti ada PPh pasal 22-nya sebesar 2,5 karena dia punya API kan berarti 2,5%. Berarti PPh pasal 22-nya adalah 2,5% dikali 8 miliar ya 2,5% kali 8 miliar. Nah, ini ada PPh pasal import sebesar 200 juta. Ya. Jadi ini dicadangkan ya, dicatat ya. Jadi ada PPh pasal 22. Terus import sebesar 2,5% dikali dengan 8 miliar, dapatlah 200 juta ini.
Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita istirahat dulu deh ya. Nanti jam 11 baru kita balik lagi ya. Oke? Halo? Oke, Pak. Halo?